Hal yang paling fatal dari masuknya politik dan kepentingan negara di balik upaya untuk menstrukturalisasikan Islam adalah keterpisahan antara makhluk dan Tuhannya. Kita seperti terpisah antara kita dengan Allah tuh. Seolah-olah kita dengan Tuhan itu antara majikan dan budak tuh. Itu yang jadi masalah. Sehingga kita membuat Allah itu persis seperti hakim. Ya, kita persis menjadikan Tuhan itu seperti hakim, yang kemudian hakim itu kita kanalisasikan dengan fikih. Itu gawatnya tuh. Kita bawa Tuhan ke ranah fikih tuh, kita bawa Tuhan ke ranah hukum-hukum Islam. Nah, apakah kemudian paradigma ini salah? Tidak salah. Tidak salah. Hanya kemudian ahkamil hakimin, bahwa Allah adalah sebaik-baik dan seadil-adil hakim, maka tentu di sini dia adalah hakim yang bukan berwujud fikih dan makhluk. Itu beda tanggapan, cara Tuhan berkeputusan itu sangat berbeda. Pertimbangan Tuhan itu bukan pertimbangan makhluk. Jadi ketika kita menggeser Tuhan ke ranah fikih, maka tanpa kita sadari kita telah memwalikotakan Tuhan. Kita telah menggubernurkan Tuhan dan telah mempresidenkan Tuhan. Itu yang kadang-kadang agak berat saya bicara soal ini, karena ini akan terjadi bentrokan di kalangan umat. Apalagi orang-orang yang terlanjur jauh sudah melampaui kehidupan belajar agama ini melalui zona-zona kefikihan. Fikih padahal di masa pembuatannya itu adalah konsepsi Jazirah Arabiyah untuk terus menjaga polarisasi jahiliyah di masa lampau. Gitu loh. Tapi sebenarnya tujuan fikih itu bertujuan kepada nilai-nilai hukum-hukum hidup. Yang misalnya jangan makan babi, jangan mencuri, yang seperti itu. Tapi kalau pada ranah-ranah yang spiritual, fikih itu udah nggak punya jangkauan untuk sampai di titik itu. Nah, kita hampir full menggunakan fikih sebagai konsepsi yang kemudian mengganggu elektorasi berpikir kita sendiri gitu. Jadi narasi dan nalar kita untuk menghadirkan Tuhan itu menjadi tersekat oleh karena ketakutan-ketakutan syariat. Ini problem-problem kita. Akhirnya kita dengan Tuhan kemudian bermain hati. Gitu. Jadi karena kita telah terlanjur memasang Tuhan sebagai makhluk. Seolah-olah Tuhan ada di samping kita, seolah-olah Tuhan ada di depan kita, ada di kepala kita. Tidak. Tanpa kita menyadari, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanpa kita menyadari, kitalah yang harus menjadi Tuhan itu. Pada mulanya memang Ar-Rasul itu kan innama ba'istum liutammima makarimal akhlaq. Dan juga menjadi menarik di tahun 2020 ini, 21 ini, 22 ini. Di era 20, 21, 22 sampai selesai era 20-an ini. Sebenarnya kerja-kerja kita itu adalah kerja-kerja mengembalikan apa yang sebenarnya tercecer di jalan perjuangan Islam ini. Jadi yang tercecer atau yang raib dari perjalanan ini adalah sikap hidup. Kita seperti tidak berfokus kepada pembentangan atas sikap dasar asasif Ar-Rasul itu. Itu sebenarnya poin penting yang sahabat-sahabat mesti ketahui. Jadi untuk apa kita berpengetahuan yang dalam soal fikih, soal hukum, sementara pribadi kita jauh dari pribadi Muhammadi. Sementara kita tidak menjadikan Allah sebagai sikap aktual dalam hidup kita tuh. Allah tidak bisa dipahami lewat konsep. Allah juga tidak bisa ditafsir lewat diksi, fiksi, apalagi pikiran-pikiran. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Allah itu ada adalah sikap ilahiyah. Sikap hidup kita yang menunjukkan sikap ilahiyah, sikap Qur'ani, sikap Muhammadi. Sikap hidup kita yang kemudian akan terus-menerus merawat Islam, merawat Ar-Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Maka itu sampai kita memang harus menyadari satu hal, bahwa walaupun fakta risalah Rasul itu jelas dan terang berfokus pada penguatan akhlak, namun banyak di antara pengikut Nabi itu yang kemudian lebih mementingkan institusi formal agama daripada nilai-nilai
utama ajaran-ajaran Rasul. Ya, nilai-nilai yang ajarannya itu mengunggah eksklusivitas begitu. Jadi ada eksklusivitas yang sebenarnya jauh Nabi munculkan, namun sayang sekali timbul kelompok apalagi pasca Rasul wafat yang kemudian berfokus kepada institusi formal. Ya kita menjadikan wajar karena tidak ada lagi murabbi gitu. Tidak ada lagi pembimbing ruh. Setelah Rasul wafat itu yang tersisa adalah kelompok yang kemudian memiliki pemahaman agama formalis yang bicara tentang norma dan bicara tentang struktur sosiokultural, sehingga tidak ada pilihan selain membentuk negara. Ketika negara dibentuk, maka Islam kemudian didompleng untuk kepentingan politik belaka. Jadi karena kebanyakan juga dari pengikut Nabi itu kemudian lebih berpikir tentang institusi formal keagamaan, maka pada akhirnya agama itu hanya menjadi semacam konsep dan negara yang kemudian mendrive-nya. Negara kemudian menjadi sopir atas perjalanan agama itu. Nah, ketika negara sudah menjadi sopir, sudah menjadi driver, maka tuah, himmah, hub, mahabbah, mawaddah, sikap ilahiyah, sikap mencintai, sikap yang kemudian seturut dengan sikap hidup kenabian itu pelan-pelan sirna oleh karena jebakan-jebakan Batman hukum-hukum tuh. Jadi orang pun menjadi pragmatis beragama. Orang mau sholat karena kepentingan pahala. Orang mau bersedekah karena kepentingan masuk surga. Jadi bukan lagi orang itu sholat itu karena memang telah fana fil fana, telah mematikan dirinya gitu untuk menyembah Tuhannya, dan itu menjadi wajib atas dirinya sebagai konsumsi gizi spiritual atas pribadinya. Nah, orang-orang berubah wujud menjadi pragmatis. Jadi saya pergi sembahyang itu karena kepentingan soal takut masuk neraka, atau saya sembahyang karena saya merasa kalau saya tidak sholat nanti BTM akan skeptis atas diri saya, dan seterusnya. Nah, jika kita terus-menerus menjadi pedagang atas agama ini, bagi saya itu cara-cara pedagang, maka kita jauh dari apa yang dimaksudkan sebagai kehadiran Rasul itu, wa marsalnaka rahmatan lil alamin. Kita jauh dari pesan-pesan moral itu. Itu sangat take and give sifatnya, itu sangat tukar menukar. Akhirnya himmah beragama kita, sikap hidup kita untuk menjadi terang di kegelapan itu sirna gitu. Nah, kita benar-benar tidak menjadi apa yang Allah inginkan. Tapi memang semua ini punya pertalian erat dengan pasca Rasul meninggal. Ya, karena fenomenanya itu berawal dari praktik-praktik pemaksaan kehendak yang diterapkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan gitu. Pada waktu itu karena berhasil merebut kekuasaan Ali dan keluarganya itu. Jadi 41 Hijriah itu sebagai bentuk berakhirnya, ya, setelah Ali ditumbangkan karena kekuatan bala tentaranya yang digunakan sebesar-besarnya pada waktu itu untuk meredam gerakan oposisi, ya. Bahkan mimbar-mimbar khutbah Jumat pun dipakai untuk orasi-orasi mengutuk kelompok-kelompok loyalis Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Nah, sebenarnya ini cikal bakal asal muasal terjadinya patologi dalam Islam yang kemudian berdampak kepada Islam kemudian menjadi konsepsi negara, tidak lagi menjadi konsepsi personifikasi. Jadi seharusnya Islam sebagai janji dan sumpah bakti dirubah menjadi agama. Nah, ketika Islam distrukturalisasikan, maka hal pertama yang paling fatal adalah ketika Islam mulai disejajarkan dengan agama yang lain. Nah, itu patologi awalnya. Yang kedua, ketika Islam mulai diagamakan, maka ketika Islam mulai dinegarakan dan diagamakan, maka yang paling terpenting adalah norma. Bicara tentang praktik hukum, maka kita akan bicara tentang sikap hidup yang beratasnamakan hukum, bukan sikap hidup yang beratasnamakan Allah dan Nabi. Padahal kalau semua umat Islam menjadikan sikap hidupnya muslimin versi Rasul dan Allah, maka sesungguhnya kita akan jauh dari kegaduhan, kita akan jauh dari pertikaian dan pertentangan. Tidak akan terjadi bentangan keributan kelompok Salafi, kelompok Wahabi, kelompok Sunni, kelompok Syi'i. Tidak akan terjadi obrolan-obrolan yang saling berbentrok-bentrokan
di jalan perjuangan ini. Nah, karena kita mulai mendorong Islam ini atas nama hukum-hukum, atas nama fikih, maka kemudian berakhirlah sudah apa yang sebenarnya dicanangkan Ar-Rasul, bahwa Islam bukan sekedar menjadi agama, bukan sekedar menjadi mazhab, bukan sekedar menjadi manhaj al-fikr, bukan sekedar menjadi konsep, tapi Islam itu adalah perbuatan Tuhan atas diri pribadi di muka bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.